Nama saya Siti Hamidah Sri Nuryani. Tanggal lahir Subang 27 November 2006. Asal dari Desa Pasanggerahan, Kasamalang, Subang. Lulusan Pondok Anibras, Cirangkong. Sudah 3 tahun. Kebetulan ada saudara yang dulu ngajar di Anibras, jadi tahu dari beliau. Perbedaannya pasti banyak ya Ustadz, karena kalau dulu kan karena anaknya sekolah luar, jadi ya udah bebas gitu. Terus karena di sini juga mondok gitu, lebih terjaga. Ya kalau dulu kalau dulu zaman SMP itu emang belajarnya tuh emang nggak serius gitu. Apalagi kalau misalkan ujian tuh kan ya udah gitu semasuknya aja, yang penting dijawab gitu. Tapi kalau di sini karena emang teman-temannya juga kalau ujian tuh emang bener-bener dihafalin gitu. Jadi ke anaknya juga kayak teman-temannya juga ngafalin, masa anak enggak sih gitu. Ya udah hafalin tuh. Terus kayak bahasanya juga kan lebih banyak belajarnya di sini gitu. Prakteknya dan lain-lain. Banyak lah Ustadz di pondok. Kenapa? Karena kalau di pondok tuh kayak lebih teratur aja. Teratur. Dan kayak ngerasa lebih ini aja. Kayak ya lebih disiplin gitu. Masya Allah. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. ya baik banget gitu. Apalagi dari awal tuh kayak nggak ngerasa sebagai kiai dan ibu kiai, tapi ngerasanya sebagai orang tua gitu. Jadi ke kitanya kerasa banget ke sayangnya tuh gitu, perhatiannya apalagi. Kalau rencana di Anibras sih pengen ya memperbaiki diri aja gitu, kayak ke lebih baik, menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Kalau dulu karena emang belum kenal banget sama universitas yang lain gitu. Jadi tahunya tuh kayak UI, kayak ITB yang kayak gitu. Jadi dulu teh pokoknya anak mau masuk UI gitu. Terus pas kesini ditawarin sama papa tuh katanya ya udah ke Mesir gitu. Di sana tuh didorong, dimotivasi gitu, terus ya dikasih fasilitas belajar dan lain-lain. Akhirnya hatinya terdorong gitu buat ya udah gitu, tujuannya mau ke Mesir abis lulus dari Anibras tuh. Kalau yang benar-benarnya kelas 3. Kelas 3 atau kelas 3 SMA? Iya, enggak. Walaupun emang dari kelas 1 tuh kayak nanti ke Mesir ya gitu, kayak udah dijelasin, udah di apa-apain, udah dilurusin gitu, udah ditargetin ke Mesir, tapi kayak ya udah gitu, itu mah kalau misalkan emang nggak kesana juga nggak apa-apa gitu, nggak kebayang aja sih. Cara belajar kalau anak nggak terlalu mikirin hal-hal yang menurut anak tuh nggak penting gitu. Ya udah karena anak punya tujuan, fokus ke tujuan itu gitu. Terus karena emang punya motivasi juga ya Ustadz, jadi kayak inget, oh anak tuh tujuannya tuh mau kesini, jadi harus kayak gini gitu. Dulu pernah, anak dulu kelas 1 pernah ambis. Pernah ambis. Dulu kelas 1 ya gitu, jadi kayak bangun jam 2, jam 3 buat ngafalin gitu. Dulu belajar dari kayak YouTube gitu, terus dikasih soal dari ustazah, terus belajar juga kayak intensif gitu sama papa. Perasaannya kaget karena nggak nyangka aja ternyata bakalan lulus. Padahal pas itu kan emang udah ada nilainya ya Ustaz. Ternyata itu tuh nilainya kecil gitu, jadi kayak kayaknya nggak akan masuk deh. Ya udah gitu, mau fokus aja ke PTN yang di sini gitu. Tapi ternyata lulus buat wawancara, terus katanya wawancara itu nggak menentukan gitu. Ya udah kita wawancara, terus tiba-tiba lulus, jadi kayak kaget aku bisa gitu. Tapi ya alhamdulillah. Emang dulunya mikirnya tuh kayaknya nggak mungkin deh, soalnya emang ngerasanya juga bahasa Arab anak tuh belum mateng gitu bahasanya. Jadi ya udah sekarang mah ikut dulu daftar, kalau misalkan emang nggak lulus juga hitung-hitung pengalaman gitu.
matingin belajar bahasa Arab. Terus emang udah ada programnya juga dari sana juga kan Ustaz, kayak daurah lugoh, terus muadalah gitu. Dari sana nambahlah ilmu gitu. 15 Desember. Udah alhamdulillah. Bawa apa aja? Bawa barang-barang pribadi ya, bawa barang-barang yang pasti dibutuhin ya Ustaz. Kalau selama di pondok ya kebersamaan sama temennya gitu. Terus kayak kajian-kajian sama papa, sama ustadz-ustadzah gitu. Itu tuh bikin kangen Ustaz. Ya seneng gitu, alhamdulillah ternyata udah sejauh ini gitu. Udah menemani dari nol. Udah keluar baru ada. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, jadi bukti sejarah juga ya. Iya. Jadi melihat kayak sejarahnya gitu. Gak ada masa depan yang cerah buat orang yang males gitu. Semangat belajarnya, jangan males-malesan. Terus jangan mikirin omongan orang lain. Kamu hebat kok udah sampai sejauh ini. Tapi tetap jangan main-main juga belajarnya, tetap serius. Terima kasih udah bertahan sampai sejauh ini. Udah ya sampai tahap ini masih bertahan gitu. Nggak nyerah. Harus tetap semangat selalu. Harus lebih istiqomah lagi gitu. Apalagi ya, jangan takut mau nyoba. Ya teman-teman sama adik-adik yang mau ke Mesir juga atau ke Timur Tengah, ke Arab mungkin ya, ke Madinah, semangat belajarnya, jangan patah semangat, terus mencoba hal-hal yang baru ya. Bahasanya juga ditingkatin, belajarnya harus serius, jangan main-main. Disiplin juga jangan lupa. Ana tunggu di sana. Pertama-tama Ana ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Bunda, Asati dan Ustadzah. Juga tak lupa kepada keluarga, orang tua, teman-teman dan adik-adik semuanya. Udah nemenin Ana di prosesnya. Juga selalu ngedukung selalu apa yang Ana lakuin. Juga terima kasih atas bimbingannya selalu. Mohon maaf juga atas segala kesalahan dan kekurangan yang Ana punya. Juga Ana minta doanya kepada semuanya. Minta doa semoga Ana dilancari nanti di sananya. Semoga Ana bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan betah juga, semoga betah di sananya. Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya. Tidak bisa berkata-kata Ustadz, ada mah satu kata yang nggak bisa dilupain. Perjuangannya. Perjuangan dan kebersamaan sih. Oke, terima kasih. Wawancaranya terima kasih sampai dulu. Dah. Mau pergi? Ah? Mau pergi? Udah Ustadz.